Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musholian ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Ada satu kisah tentang syahid. Jadi ketika wafat Allah tanya, inginkah engkau aku kembalikan ke dunia? Ke dunia. Anak-anakmu kan masih kecil. Engkau masih bisa membantu mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Tidak ya Allah, kata syahid. Aku tawarkan lagi, inginkah aku kirim engkau ke dunia, ke tengah-tengah keluargamu yang masih sangat membutuhkan? Tidak ya Allah, tidak. Jadi begitu ditawari oleh Allah, tidak. Kenapa tidak? Karena dia sudah menemukan keindahan yang sesungguhnya. Begitu. Di dalam Al-Quran, saya suratnya lupa, ada satu kisah. Mungkin kisah itu kisah tentang orang-orang, bukan munafik ya, apa istilahnya ya. Ketika dipertunjukkan keadaan di dunia di akhirat yang tidak menyenangkan, justru dia bilang, kembalikan aku ya Allah, aku akan berusaha menjadi orang baik. Kan kayak gitu, justru dia meminta kembali gitu kan ya, gitu, pengen berubah gitu. Tapi si Syahid tadi nggak mau. Ditanya lagi sama Allah, nanti aku akan kembalikan engkau bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi justru si Syahid itu menyatakan khawatir, takutnya nanti meninggalnya tidak seperti ini. Jelas maksudnya, Bu? Begitu. Jadi di satu sisi kita berhusnuzon kepada Allah, mereka syuhada semuanya, beruntung. Di sisi lain, buat kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang segar ini, setelah sekarang saatnya semua dibuka, pintu masjid dibuka, pintu Ka'bah dibuka, pintu Masjidil Haram sudah dibuka, semuanya sudah dibuka, apa yang harus kita lakukan? Jangan sia-siakan. Jangan sampai nanti suatu saat ditutup lagi, kemudian tidak dibuka. Serem gak, Bu? Ini masih mending dibuka loh, Bu. Iya kan? Ini ditutup, dibuka lagi. Tapi kalau suatu saat Allah ngambeknya kayak kita, atau nggak ngambeknya kayak kita, Bu? Kita kalau kesel, ini sekarang dibukain lagi nih. Awas begitu lagi, nggak bakalan mau bukain pintu. Gitu nggak, Bu? Kalau Allah ngambeknya kayak kita, coba apa yang bisa kita lakukan? Nggak akan. Ya, Bu? Nah, sebelumnya kita baca suratul Fatihah ya, Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan Fatihah kita yang kita bacakan dengan sepenuh keikhlasan, bersama-sama berjamaah, kita yakinkan Fatihah ini akan menjadi Fatihah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihahnya jangan cepat-cepat, karena dalam setiap ayat ada jawaban Allah Subhanahu wa taala. Kasih jeda dulu, Allah menjawab kita. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Kalau kita bacanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Di mana Allah menjawab doa kita? Ya kan? Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Summa khususan isyati barakati hayati Hildayanti binti Rakyat Mutmainnah M. Ilyas Irna Indriani binti Haji Sarman Ma'mun bin Usman Ermawati binti Nauman. Summa khuson ila ruhi Hadi Sumarmin bin Sumarjo
Icih Juarsi binti Darmo, Halili Akbar bin Fulan, Bastian bin Fulan, Sunarti binti Fulan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sudah almarhum dan almarhumah nggak usah ditulis bapaknya, ibunya atau hajinya, nggak usah ditulis ya. Karena almarhum itu sudah doa. Apa almarhum? Yang disayangi. Dan panggilan yang disayangi itu melebihi dari panggilan bapak. Kalau bapak kan yang hidup ya. Jadi makanya kalaupun ibu-ibu tulis suka saya nggak baca ya Bu ya. Jadi tulis namanya saja, namanya sama anak orang tuanya gitu ya. Jadi almarhum itu sudah termasuk doa spesial ya gitu. Baiklah ibu sekalian, karena lama kita nggak berjumpa, udah 3,5 tahun ya. Lama banget. Udah 3,5 tahun ya Bu? Bu? Belum ya. Tapi perasaan lama banget ya. Dari sebelum puasa sebelumnya lagi ya Bu ya, kita nggak ketemu. Saya ingin, Ibu udah dapat materi berapa minggu ini semenjak masuk ini? Baru sekali ya. Saya ingin kembali minggu ketiga ya. Tapi dari minggu pertama sudah dapat materi? Belum. Ya. Tapi ada dari istiqosa ya? Iya. Saya ingin merefresh supaya tadi setelah kita pandemi masuk ke suasana yang baru, kita bisa bersilaturahim, kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan kita bisa lebih menata lagi amaliyah kita bisa lebih menata lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir seperti yang saya katakan tadi, takutnya ditutup lagi pintu masjid dan tidak akan pernah dibuka kembali. Naudzubillah min dzalik. Jadi saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian, termasuk diri saya secara pribadi, untuk mengingat kembali yang namanya istiqomah. Ibu ya, apa Bu? Istiqomah. Mungkin istiqomah ini nggak aneh, nggak asing. Istiqomah ini sering banget dibahas, tapi kita cenderung lupa lagi dan sulit memahaminya dan nggak ngeh mengamalkannya. Ya namanya juga ngajinya kita mah sambil ya, sambil ngomong cucu, sambil mikirin belum masak, sambil mikirin gosok dan lain sebagainya. Jadi nempelnya di otak tuh kadang-kadang susah gitu. Ya Bu ya. Saya ingin mengingatkan lagi makna dari istiqomah. Gampangnya istiqomah itu adalah khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara adalah kontinuitasnya, istimrornya, terus menerusnya, terus menerus Bu. Sekalipun yang kita lakukan itu cuma sedikit atau hal yang kecil saja,
Tapi kalau dilakukan dengan continue, terus menerus, itu adalah istiqomah. Ibu-ibu datang ke pengajian ini rutin tiap Jumat. Walaupun sampai sini cuman belonjor doang, nggak apa-apa. Walaupun sampai sini cuman jiping, ngaji kuping, nggak apa-apa. Terus sampai tidak pernah tidak hadir kecuali saat ditutup. Itu namanya istiqomah. Kalau misalnya ibu datangnya pembukaan doang sama penutupan, itu namanya istirahat. Bener nggak Bu? Istirahat. Nah, ini kemarin minggu pertama dan minggu kedua banyak nggak? Sedikit. Alhamdulillah, lumayan ya, daripada lumanyun kan. Daripada lumanyun di rumah, mendingan lumayan datang ke musola. Ibu. Nah, Bu, ada beberapa keistimewaan yang bisa didapatkan oleh orang yang istiqomah. Wih, tapi nggak masuk ke situ dulu, saya akan contohkan lagi. Biar penasaran, kalau perlu sambung minggu depan. Bu, tadi contohnya datang ngaji rutin. Atau tiap pagi ibu nyediain air putih buat suami di depan tempat tidur. Tiap pagi air putih. Tiap pagi bangun tidur suaminya melotot, ada air putih. Tiap bangun tidur ada air putih. Tiap pagi dari semenjak menikah. Ya Bu ya. Dari semenjak menikah sampai sekarang air putih kelihatannya sepele kan Bu? Iya. Tapi bangun tidur minum air putih sehat enggak? Sehat. Dari dulu, dari zaman baru nikah sampai sekarang terus, itu namanya istiqomah. Cuman sayang nggak nyediain makan, nyediainnya air putih doang. Suaminya nggak disediain makan, makannya suruh ke warteg. Jangan Bu ya. Ya Bu, Bu ya. Itu istiqomah. Ini mah kalau diminta baru dikasih. Mama minta air putih dong, baru dibawain. Itu pun terpaksa. Biasanya emang ngomong ambil sendiri, kenapa Pak? Emang nggak ngelihat apa mama lagi ribet kan gitu ya? Itu Bu. Atau kita sedekah subuh. Saya sudah membahas sedekah subuh kan? Sedekah subuh nggak perlu besar-besar. Tiap subuh naruh di celengannya 5.000. Setelah sebulan disetor misalnya kemana, atau setelah setahun dibuka. Sedekah subuh 5.000. 5.000 kalau kali setahun berapa? Banyak kan? Ini masa kali sedekah subuh 50.000, 7 bulan gak sedekah. Itu bukan istiqomah. Itu bukan istirahat. Cari dong istilahnya. Namanya berarti itu istighosa. Kok malah istighosa? Nah, namanya itu istighfar. Nggak pernah sedekah subuh, sekali sedekah subuh 50.000. Enggak sedekah lagi. Ya, istighfar, benar. Itu. Terus qobliyah zuhur 2, tapi terus, iya kan? Terus udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun istiqomah. Sekali sholat qobliyah zuhur 4, 9 bulan nggak qobliyah lagi. Itu namanya istirahat lagi.
karena capek, ya kan Bu? Jadi istiqomah itu sebetulnya nggak muluk-muluk Bu, nggak muluk-muluk, terus aja. Pernah dengar cerita batu nggak yang dicek-celek? Nah, itu istiqomah. Abu Hajar al-Asqalani kabur dari pesantren karena merasa bodoh. Temen-temennya mah udah hatam kitab, udah hafal ini, hafal itu, belajar ini, belajar itu. Abu Hajar al-Asqalani bodoh, kabur dari pesantren. Sampai di hutan, namanya zaman dulu keluar masuk hutan ya Bu ya. Kemalaman, dia ketiduran di bawah pohon, ngantuk, nggak bisa melanjutkan perjalanan karena malam gelap di hutan. Dalam tidurannya itu dia dengar tes, 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 bunyi air netes. Lama nggak? Tes, tes, tes. Kalau itu mah tik, 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 bunyi hujan. Kalau itu, kalau hujan mah cepet ya kan? Beda bunyinya ya kan? Kalau ini tes, lama, tes, tes, satu. Jadi netesnya lama. Penasaran kan? Apa sih? Besok paginya dilihat. Oh, ternyata air itu netes suka dari akar gitu ya Bu ya, kalau di hutan ya. Akar netes ke atas batu. Pas dilihat batu yang segitu keras, yang groak. Understand groak? You know groak? Iku bahasane Irlandia. Groak, copong. Copong, bolong, legok. Apalagi ayo, bahasa daerah masing-masing. Nah, dia perhatikan. Ya Allah, ini batu segitu kerasnya. Ketetesan air yang sebegitu lembutnya bisa ngeroak, bisa bolong, bisa copong. Dia mikir, apalagi otak aku, masa otak aku sekeras batu sih? Kayaknya nggak mungkin, ya kan? Kalau dirutinkan mah mungkin ngafal, dirutinkan mah mungkin belajar, diistiqomahkan mungkin apa ya? Ditelatenin, diistiqomahkan, ditelatenin, diistimrorkan, dikontinyukan, belajar, yakin bisa. Ini air kan lembut banget. Setiap hari nyentuh batu, tapi batu jadi kalah. Di rumah kita aja lantai kita marmer kek, lantai ubin kek, lantai apa, kerannya, kucurannya bocor sedikit, bener nggak Bu? Bolong Bu lama-lama. Akhirnya balik lagi ke pesantren Bu, dan menjadi ulama besar, pengarang kitab gitu. Kita juga sama Bu yang di sini Bu. Tadi dikasih hafalan, hafal enggak, boro-boro hafalan, boro-boro hafalan. Dikasih cerita, dikasih cerita aja Bu, saya udah pernah cerita ini belum? Belum. Emang tawadu ya. Tapi sekali lagi kalau sampai mau ujung, iya kan? Nah itu. Tapi nggak usah putus asa. Kalau ngedengerinnya fokus, terus rutin ngajinya, jadi bersambung. Insya Allah nyangkem di hati, nyangkem di otak, tuh nyangkem. Kuat nempel, insya Allah ya. Kalau kita sampai ke situ-situ, kita lagi ngomongin apa? Istiqomah. Nah gitu. Jadi kita pun nggak boleh putus asa, dan nggak usah lah cari yang susah-susah. Gayane sehari targetnya 5 juz. Enggak, stres. Pengen kayak orang-orang nih. Pokoknya saya berniat, bukannya nggak boleh sih, bukan nggak boleh. Ya, habis lebaran nih Bun, saya punya cita-cita sehari 5 juz. Kalau one day one juz biasa.
Biasa banget, bener nggak Bu? Udah banyak pengikutnya, one day one juice, odoj. Udah banyak. Tapi kalau one day 5 juice, wah amazing. Dan saya akan masuk dalam rombongan yang amazing. Masuklah dia ke rombongan yang amazing. Habis subuh 1 juz, habis zuhur 1 juz, 5 juz. Kelayangan dia baru 1 hari. Sekali doang. Itu tidak istiqomah. Ambil yang paling mudah. Ambil yang paling mudah. Tapi terus saya mengajarkan kepada ibu-ibu witir 1 rakaat kan dulu kan. Udah gak usah tambah-tambah. Gak usah balagu heula tah mimiti nama. 1 aja dulu udah. Hiji baca witir, hiji. Sekali-kali 3 gak usah. 1 aja. Kan saya bilang gitu kan dulu. 20 tahun yang lalu. Masih inget kan? Udah gak usah balagu hiji bae lah. Iya kan? Masih zaman kerudung cetok. Hiji bae geus meja hiji. 1 aja witirnya. 3 aja deh Bu. Enggak usah 3, enggak usah. 1 aja 1 pokoknya. Can kataekan di rumah can kataekan. Pokoknya 1 aja. Ya Bu. Setelah 1 doyan rakus, tidak pernah ketinggalan witir. Baru naik jadi 3. Seperti itu Bu, ya. Jadi itu namanya istiqomah. Kan ada juga yang lapor, ya Rasul, saya mah cuman bisa qul huwallah kalau sholat. Emang kenapa? Emang nggak bisa menghafal yang lain. Udah ini jumud nih, apa jumud? Udah keras, udah kaku otaknya, udah nggak lentur lagi, nggak bisa diajak ngapalin. Pokoknya kulhu, inna atau inna wal asri, itu wal asri juga apal karena dulu pulang sekolah bacanya wal asri mulu ya. Lumayan punya modal ya. Dulu mah tiap pulang sekolah wal asri kan Bu. Jadi lumayan punya hafalan wal asri. Itu aja diputar-putar. Nggak apa-apa kata Rasulullah. Berarti kan itu termasuk kategori mencintai Allah. Ya kan? Mencintai surat Allah. Tapi bukan berarti kita nih yang bisa surat yang lain kulhu lagi ya, janganlah. Yang masih otaknya bisa diputar balik mah belajar, berusaha untuk menghafal. Tapi kalau karena keterbatasan nggak apa-apa, cintai kulhu Allah. Baca dengan baik, baca dengan tartil, baca dengan sepenuh keikhlasan, baca dengan sepenuh cinta. Resapi bahwa Allah itu esa. Allah tempat bergantung. Ya kan? Allah tidak beranak. Allah tidak diperanakan. Resapi itu. Insya Allah kalau kita menyerahkan yang cuman punya kulhunya kita, tapi kita serahkan semua itu kepada Allah dengan penuh cinta, Allah pasti akan cinta. Ya Bu? Tapi sekali lagi, kalau yang punya hafalan lebih banyak, gonta-ganti. Ya, gonta-ganti. Seperti itu, ya Bu. Jadi jangan alasan istiqomah Bun. Kenapa sholatnya kulhu mulu sama atau istiqomah? Itu lain lagi, itu mah istighfar lagi. Itu mah, ya Bu. Nah, Bu. Apa sih amalan istiqomah yang kita dapat, yang kita punya? Saya pengen nanya dulu. Cung, yang kecil-kecil aja. Aduh, kalau di sini, kalau di Zoom kan ada namanya di bawah gambarnya ya. Sini nggak ada namanya. Jadi saya nyebutinnya gampang. Di sini aja lah, Mama Syifa. Punya amalan istiqomah apa yang dirasa tidak pernah ditinggalkan sampai saat ini? Alhamdulillah, setiap habis maghrib saya baca Quran sama setiap habis subuh. Alhamdulillah. Mayanti? Sama, insya Allah baca Quran setiap habis maghrib. Dan kalau tahajud masih bertanggung-tanggung. Yang istiqomah aja. Apalagi mungkin dengan lingkungan, dengan apa? Coba. Dengan apa ya? Yang benar
di sholat witir. Sholat witir. Ibu Sulaiman? Iya, alhamdulillah, walaupun hanya dengan sedikit itu bersedekah. Setiap hari. Setiap hari, alhamdulillah. Ini siapa sih? Biasa. Ya Allah. Ayo Om Mafira apa? Sholat duha. Sama insyaallah alhamdulillah sholat tahajud. Wa dua apa wa satu nih? Wa dua ya? Oh iya. Iya, insyaallah baca Al-Quran setiap habis maghrib, setelah subuh juga sholat duha itu. Alhamdulillah. Saya nggak sampai ke belakang ya, tapi sampai Isya. Jadi mulai sekarang kita ambil amalan yang bisa kita istiqomahkan, yang sekira-kira kita gak bakal meninggalkannya, kecuali uzur syar'i. Terserah ibu-ibu. Jadi punya amalan unggulan apa? Terserah. Ya Bu ya, biar kita masuk dalam kategori orang yang istiqomah. Jelas Bu? Gak usah cari yang susah-susah dulu ya Bu ya. Yang gampang, yang termudah, yang tidak memberatkan. Karena kalau memberatkan susah nanti, nggak bisa terus-menerus ya kan? Tapi yang dirasa ringan gitu, yang dirasa nyaman kerjainnya gitu. Siap Bu? Siap Bu? Siap Bu? Siap gitu? Siap Bu? Siap. Karena Allah mah tergantung kita. Bener nggak Bu? Allah mah tergantung kita. Siap? Allah mendukung. Malaikat akan turun pertama pada saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut itu adalah saat-saat panik dan genting. Panik dan genting. Kita sudah sering mendengar kisah yang dibacakan melalui hadis, contoh-contoh dari beberapa nabi yang menjelaskan tentang betapa sakitnya sakaratul maut. Ya Bu, walaupun ada hadis Rasulullah yang menyatakan ketika nyawa dicabut dari orang mukmin itu seperti mencabut rambut dari tepung, tapi tetap ada kepanikan di situ. Dan biasanya kalau panik, kalau saat panik kita nggak akan karu-karuan. Kalau saat panik, saat bingung, saat kita kacau, tiba-tiba ada yang mau nolongin kita, mikir nggak kita yang mau nolongin ini bener atau enggak? Nggak mikir kan? Nggak akan mikir. Makanya saat sakaratul maut itu lebih sering digoda oleh setan. Karena kita sedang panik. Setan menggoda. Kita ada yang sedang haus. Setan mencoba menawarkan air minum. Kita lapar. Padahal laparnya bukan pengen makan, lapar. Setan datang mencoba menawarkan makanan. Tergantung dari kondisi kita saat itu. Disiksanya oleh Allah sakaratul maut itu dengan bentuk apa? Setan datang memberikan pertolongan. Dan karena kita pengen ditolong, pasti kita akan menerima pertolongan itu. Betul? Tapi kalau malaikat mencoba datang kepada kita, malaikat pasti akan memberi pertolongan yang baik. Justru di situ kita membutuhkan pertolongan malaikat. Gitu. Saya, ibu-ibu ingat nggak waktu itu saya pernah menceritakan sebuah hadis, khawatir lupa ya. Ketika ada sahabat Rasul yang dijenguk oleh para sahabat yang lain, disuruh mengucap, disuruh bersyahadat, dia malah, masih ingat nggak? Disuruh lagi malah,
Pas ditanya, ternyata dia bukan menghindar tidak mau membaca syahadat, tapi di situ ada setan yang sedang menggoda. Dia takut. Jadi saat sakaratul maut itu saat yang sangat menggentingkan. Makanya kita dulu pernah belajar tentang adab orang sakit, masih ingat? Dampingi. Kan gitu ya Bu ya? Dampingi. Dibisikkan. Karena memang genting suasana. Ya. Bukan genting Highland, bukan. Itu mah di Malaysia. Nanti kita ke sana ya. Kayak gitu Bu. Yang pertama ketika sakaratul maut. Kita sangat membutuhkan pertolongan malaikat. Cuman masalahnya sekarang kita punya enggak amalan yang kita sudah istiqomahkan? Kan gitu Bu? Itu doang kan masalahnya kan? Ya udah, tanya diri sendiri aja. Tar dulu Bun, mikir dulu Bun. Apa ya? Tuh. Kalau kita masih mikirnya lama, berarti harus perlu direkonstruksi lagi, diperbaharui lagi, dibangun lagi, diciptakan lagi. Amalan apa yang bisa kita jadikan amalan andalan untuk istiqomah? Kalau kita bisa melakukan lebih dari hitungan jari, kita akan mudah menyebutnya. Benar? Benar nggak? Tapi kalau kita melakukannya baru di bawah 5 jari, masih mikir. Benar nggak? Apalagi ya. Nah sekarang kita berlomba-lomba. Apa misalnya? Sedekah subuh, duha, witir, kayak gitu ya. Jadi nanti diusahakan cepat jawabnya. Berarti kita harus menambah. Bismillah ya Bu ya. Nah, sama, saya juga sedang belajar, sedang meningkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak selesai saya tidak akan selesaikan ya Bu. Saya mau ke Menes habis asar ya Bu. Jadi saya akan sampai jam 3 saja. Iya sekarang ya jam 3 udah asar ya. Nanti kita lanjut. Yang kedua, ketika kita berada di alam barzah. Mana alam barzah? Bainad dunya wal akhirah. Transit. Alam transit. Ruang tunggu. Iya. Ruang tunggu ya Bu. Di alam kubur, di alam barzah itu kita menunggu. Menunggu sampai tibanya saat hari kiamat. Wah. Itu juga merupakan alam yang luar biasa. Penuh dengan apa Bu? Dengan sesuatu yang tidak bisa kita duga. Kita tidak bisa menghafalkan marrobuka. Allahu Rabbi, saya waktu kecil ngapalin itu mulu. Kenapa? Takut mati. Jadi kalau mati udah hafal, ngapalin mulu tiap hari saya Bu. Marrobuka, Allahu Rabbi. Mana Nabiyuka? Muhammad Nabi. Maka kita buka Al-Quran kita diapalin terus. Jawaban itu akan keluar dengan sendirinya kalau kita mengenal Allah. Jawaban itu akan keluar sendirinya kalau kita cinta pada kitabnya. Kan gitu kan? Nggak usah ngapal-ngapalin. Ini mah kayak mau UN. UN aja kadang-kadang meleset. Payah Pak Guru, Bu Guru. Kita disuruh ngapalin ini. Nggak ada yang keluar. Kalau ngapalinnya berlembar-lembar itu, Ibu tahu nggak? Soal UN yang tebalnya. Kita nyari bukunya di Gramedia sampai bawanya aja temehek-mehek. Bener nggak Bu? Mending kalau satu buku banyak buku. Itu anak baca buku itu bukan pinter, keder. Bener nggak Bu? Ya kan tulisannya kecil-kecil banget. Ya Allah kasihan banget anak kita Bu. Udah matanya sampai nyurang gitu ya ngeliatin tuh buku ya. Segitu tebalnya berapa buku. Nggak ada yang keluar.
Tapi nggak apa-apa, kita menghibur anak kita nggak apa-apa, Dek. Kan Dede jadi tambah pintar. Akhirnya diperiksa matanya Emin, sekarang pakai kacamata si Ines. Kasihan. Gitu kan, Bu? Nah, itu yang di dunia Bu, kita udah pelajari ini. Tuh di akhirat malah lebih tak terduga lagi, Bu. Kita nggak ngerti. Siapa yang bertanya di dalam kubur? Malaikat apa, Bu? Awas suatu saat saya mau bikin YouTube mengajukan pertanyaan yang tiba-tiba sama ibu-ibu. Entar itu pertanyaan malaikat lah, syahadat lah, rukun iman lah. Awas aja kalau nggak bisa. Saya nggak akan ngomong, pokoknya saya mau rekam, mau nanya. Nah nanti kan tiba-tiba, nanti rekamannya kan ambil gambarnya. Awas aja kalau nggak hafal. Siapa malaikat penjaga kubur? Siapa? Kok kayaknya takut salah? Coba Jibril, Mikail, Mungkar dan Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Malaikat apa? Mungkar dan Jibril, Mikail. Tutup, ini udah direkam. Mikail membagi, Israfil, Israel, Mungkar Nakir, tuh ini udah direkam. Aduh, aku jadi malu. Mungkar Nakir tadi bener di mana? Bertanya di dalam Raqib, Atid, iya, Malik, pintu, Ridwan. Tuh, ternyata udah direkam. Untung pakai masker, jadi nggak ketahuan. Iya, tuh. Gitu, Bu, ya. Nah, jadi masalahnya sekarang punya enggak kita amalan istiqomah yang bisa kita gendong, kita bawa ke dalam kubur sebagai wasilah agar kita tidak panik ketika berada di dalam kubur. Bu, Bismillah ya. Yang pernah saya ingin mengingatkan aja yang pernah saya instruksikan kepada ibu-ibu. Qobliyahnya udah rutin? Zuhurnya udah 4 sebelumnya? Kalau ibu sudah melaksanakan nggak usah bilang insya Allah. Sudah kan? Sudah kan? Qobliyah zuhur udah 4? Ba'diyah zuhur udah 4? Semua yang ada qobliyah dan ba'diyahnya sudah dipakai? Witir sudah dipakai? Sudah. Udah, yang udah diinstruksikan, yang udah diajarkan, diamalkan. Tinggal sekarang ditambah lagi apa? Duhanya udah rutin? Sudah. Tahajud yang belum rutin, ayo dirutinkan. Ya, insya Allah semangat, ya Bu. Itu saja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan karena masih banyak. Tanggung ya, saya lanjutkan juga tanggung. Nanti to be continue ya, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi, kita bahas ini aja langsung ya Bu ya. Kita lanjutkan ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.